Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mudianto. Untuk mata kuliah sisi ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang number system. Number system. Ini number system. Pertama ada beberapa jenis jenis bilangan. Tapi yang akan dibahas pada slide kali ini adalah mengenai sistem biner. Nanti ada juga sistem hexadesimal. Oke, pertama, apa itu sistem biner? Sistem biner adalah sistem penomoran yang terdiri dari hanya angka 0 dan 1 yang bisa disebut sebagai bit. Sebaliknya, kalau angka-angka yang biasa kita pakai, misal untuk perhitungan, misal pembayaran, transaksi semacamnya, matematika dan semacamnya, biasanya menggunakan penomoran desimal karena lebih familiar, jadi lebih gampang. Tapi sebenarnya sama, cuma kurang familiar jika menggunakan biner. Jadi kelebihan sistem yang kita pakai sistem desimal yang merupakan 10 digit 0 sampai 9 itu adalah karena kita sudah terbiasa menggunakan sistem desimal, jadi terlihat gampang. Ya sebenarnya banyak sekali sistem bilangan, namun yang lebih familiar kita gunakan adalah sistem desimal. Namun mengapa kita harus belajar sistem biner? Mengapa harus tahu mengenai sistem biner, sistem bilangan biner? Jadi karena komputer yang kita pakai secara teknis di dalamnya hanya terdiri dari semacam switch hidup dan nyala. Jadi ada 2 state, hidup dan nyala, dan representasi state itu hanya bisa terdiri dari 2 kemungkinan. Nah, secara matematikanya kita menggunakan angka 0 dan angka 1 yang disebut biner. Jadi kenapa kita harus tahu sistem biner? Karena nanti secara teknis itu diperlukan agar kita bisa saja membaca desain komputer, bagaimana komputer itu bekerja ya. Jadi komputer tidak menggunakan 10 desimal, jadi mereka hanya menggunakan sistem biner 0 dan 1, hidup atau nyala. Jadi mengapa kita perlu tahu sistem biner? Karena kalau kita berhubungan dengan komputer di sisi paling low level, komputer hanya tahu tentang arus listrik nyala atau hidup, switch. Jadi nanti ada kondisi hidup direpresentasikan dengan 1, kondisi mati direpresentasikan dengan 0. Jadi mengapa kita harus tahu sistem biner atau sistem bit? Kemudian ada contoh, ini ada representasi matematikanya. Jadi ada dalam binari ada 1 dan 0, dalam desimal ada 0 sampai 9. Nah, ini contoh dalam desimal. Misal dalam desimal ada 1, dalam biner dia juga 1. Misal kita mulai dari 0, tapi tidak dari sini. Dari biner juga mulai dari 0. Jadi representasi desimal 0, representasi binernya juga 0. 1 nanti ditambah 1 jadi 1. Misal desimal 2
dia juga ditambah 1 tetapi satunya bergeser ke kanan. Kemudian yang maksudnya bergeser ke depan, yang belakang berubah jadi angka awal. Kemudian 3, yang depan tetap 1, kemudian yang belakang ditambah 1. 10, dia ada 1 0 untuk representasi biner 10, representasi biner 100. Jadi bacanya bukan 1100 tapi 11001000 karena ini bukan desimal. Sekilas seperti desimal tapi ini hanya representasi bahwa ini kondisi 1 dan kondisi 0. Ini bisa dibaca 100 tapi ini nggak bisa dibaca 1100 karena ini biner. Kemudian ada konversi dari desimal ke binary. Ini ada cara-cara yang bisa dipakai. Jadi ada nilai posisi. Jadi posisi paling kanan atau posisi paling belakang itu kecil, begitu semakin ke depan dia semakin bertambah. Jadi misal kalau ini 1 nanti nilainya 2, kalau ini 1 nanti nilainya 4, 1 nilainya 8 dan seterusnya. Jadi nanti dijumlahkan ke semuanya. Kalau 0 berarti nilainya tetap 0, jadi nanti ditambah 0. Nah ini caranya, misal ada bilangan biner 1 1 0 0 0 0 0 diubah menjadi bentuk desimalnya, tinggal melihat nilai ini referensi ini. Kayak misal tadi ini angka 0, jadi nilai posisinya 1 tapi karena 0 tidak dihitung, jadi tetap 0. Ini nilai posisinya jika 1, nilai posisinya 2 tapi dia 0, jadi tetap 0, sama 0 0 0 semuanya 0. Nah ini baru dia nilai posisi, dia nilainya 1 di posisi ini, di posisi ke-6 dari belakang. Jadi nilai posisi 1 ini adalah 64 dalam desimal. Jadi nanti dijumlah 64 ditambahkan 64. Kemudian semakin ke depan dia semakin naik jadi 128 ini 1. Jadi representasi desimalnya tinggal menjumlahkan 128 ditambah 1 tambah 64 karena ini 000 jadi tidak perlu dihitung 0000. Semuanya dikasih jumlah 192. Jadi dari bilangan biner 110000 dalam desimalnya adalah 192. Jadi bisa menggunakan tabel semacam ini untuk menghitung, untuk mengkonversi dari biner ke desimal. Kemudian sistem bilangan selanjutnya hexadesimal. Jadi hexadesimal juga banyak dipakai pada sistem komputer. Sistem komputer biasanya menggunakan desimal karena representasi angka yang lebih besar. Jadi hexadesimal itu memungkinkan 16 nilai. Jadi kalau desimal hanya 10, kalau biner hanya 2, hexadesimal bisa sampai 16 kali. 16 kemungkinan. Oke, kenapa hexadesimal perlu kita ketahui? Karena hexadesimal digunakan banyak di komputer. Sistem oktal, sistem 8 terlalu sedikit. Sistem desimal juga terlalu sedikit. Dan mungkin ada sistem di atasnya hexadesimal tapi terlalu banyak. Jadi kenapa para engineer di arsitektur komputer menggunakan hexadesimal karena mungkin dianggap angka hexadesimal ini angka yang paling cocok.
dipakai. Oke, sebagai contoh hexadesimal banyak dipakai untuk pada sistem IP versi 6. IP versi 6 itu ya dulu ada IP versi 4 menggunakan jadi ada 4 titik menggunakan hexadesimal. Nanti ada sistem IP versi 6 menggunakan hexadesimal yang bisa memungkinkan jadi IP versi 6 ini nanti memungkinkan lebih banyak nilai. Oke, ini dia contoh IP versi 6. Setiap partnya, setiap bagiannya dia menggunakan hexadesimal. IP versi 6 semacam ini, FFF 2990 PDFF. Jadi angka desimal hexadesimal itu representasi matematikanya adalah 0 sampai 9 ditambah A sampai F. Jadi ada 16 kemungkinan. Ini IP versi 4-nya jika dikonversi ke dalam hexadesimal dalam menjadi IP versi 6. IP versi 6 memang lebih jadi terdiri dari 16 oktet, 16 dipisahkan dengan titik 2 ini. Oke, ini ada contoh pengkonversian dari bilangan desimal ke hexadesimal. Bisa diikuti langkah-langkah untuk mengubah desimal ke hexadesimal. Langkah pertama adalah dengan mengubah angka desimal menjadi bentuk binary 8 bit. Kemudian dibagi string binary tersebut di dalam kelompok 4 kelompok terdiri dari 4 bit. Tapi membaginya dari posisi paling kanan. Kemudian ubah setiap 4 angka binary tersebut menjadi hexadesimal. Jadi dibagi 4 dari belakang. 4. Jadi pertama diubah menjadi binary dulu, baru dari binary itu diubah menjadi hexadesimal. Tapi dengan cara harus dibagi per 4 dari belakang. Oke, untuk langkah-langkah seperti itu kita bisa mencontohkan untuk mengubah angka 168 menjadi hexadesimal. Dari desimal 168. Kemudian kita akan mengkonversinya menjadi hexadesimal. Misalnya pertama, ikuti langkah pertama dari desimal ini ubah menjadi bilangan binary menjadi 10101000. Kemudian dari binary yang kita dapat kita bagi menjadi 4 oktet. Jadi 4-4 ya. Jadi 4 binary. Jadi diubah dari belakang 4, kemudian selanjutnya ke depan. Kemudian setiap bagiannya diubah menjadi hexadesimal. Nah, ini representasi dari 1010 dalam hexadesimal adalah A. Dan 1010 dalam hex adalah representasinya 8. Kemudian digabung. Jadi 168 dalam hexadesimal adalah A8. Ya, jadi untuk materi untuk mata kuliah CCNA sistem bilangan yang didapat dari NetAkan ini
Seperti itu kurang lebih ringkasannya. Bila ada kurang-kurang bisa ditanyakan. Sekian, terima kasih.